Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih. Bismillah. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Umi Una Family di sini. Apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Tak lupa juga aku doakan untuk kalian yang sedang mencari rezeki agar dilimpahkan rezekinya dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Gak kerasa ya, libur selama kurang lebih 3 minggu sudah mulai masuk sekolah aja. Bagaimana teman-teman? Apakah di tempat kalian sudah ada yang sekolah duluan kah? Kalau di sini tanggal 13 kemarin serentak ya pada masuk sekolah. Tetapi ada beberapa sekolah yang aku lihat sudah masuk duluan. Kesibukan kalian apa nih teman-teman untuk dalam menyambut hari pertama anak-anak masuk sekolah? Yang pastinya para ibu-ibu bakal riweh ya, nyiapin sarapan, nyiapin perlengkapan sekolahnya ya kan. Pokoknya buat kalian para ibu-ibu di luar sana tetap semangat ya. Begitu juga dengan diriku ya, sama sibuknya seperti kalian para ibu-ibu hebat. Sekarang ini aku lagi nyiapin anak-anak untuk berangkat sekolah. Tadi itu pagi ini aku nggak bikin sarapan ya, tapi sarapan dengan energen aja karena anak-anak pulangnya juga jam 10-an. Terus kami ada rencana mau keluar, jadi sekalian aja nanti makannya di luar gitu teman-teman. Biasanya kegiatan di awal sekolah itu nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, paling perkenalan guru baru, kelas baru, terus sama kalau anak-anak murid baru itu biasanya ngambil bangku siapa yang di depan dan di belakang ya teman-teman ya. Nah kalau untuk di sekolahnya Mbak Jasmine itu tempat duduknya itu akan di rolling setiap 1 minggu sekali teman-teman. Jadi biar adil ya, nggak ada yang siapa yang pinter dan siapa yang nggak pinter gitu ya. Jadi semuanya itu bakal di rolling setiap 1 minggu sekali. Jadi itu yang bikin aku nggak terlalu pusing sih. Misalnya kalau di hari pertama masuk sekolah seperti ini nggak terlalu pusing mikirin anak-anak tuh bakal duduk di mana gitu. Untuk hari ini pulang sekolah kan cepat ya teman-teman ya. Tadi pulangnya itu sekitar jam 10-an dan kebetulan juga Pak suami juga di rumah ya, dia ambil cuti. Jadi adalah teman aku buat keluar ya, karena aku lagi malas banget bawa motor ya, pegel gitu. Terus ini aku mampir di bank sebentar, ada urusan yang harus aku selesaikan gitu teman-teman. Oh ya, kalian lagi apa nih sembari nonton vlog aku hari ini? Aku temenin ya. Aku temenin kalian beraktivitas. Mungkin kalian sedang beristirahat atau ada yang sedang masak juga. Aku temenin belanja-belanja online. Ini ceritanya tuh kita nggak sengaja ya. Maksudnya tidak direncanakan untuk pergi ke Mister DIY. Nah kebetulan pas aku tadi pergi ke bank yang lain, Pak suami tuh izin mau belanja di DIY. Sebenarnya dia tuh pengen ngeliat perkakas ya. Biasa kalau laki-laki kan belanjaannya perkakas kan. Terus anak-anak aku bilang kalau abinya itu ke Mister DIY. Ya udah, aku ngikut gitu ceritanya teman-teman. Nah kebetulan tadi di banknya itu udah waktu istirahat. Karena tadi aku selesai dari bank yang satunya itu jam 1 siang teman-teman. Jadi udah waktunya karyawannya itu atau orang banknya itu istirahat. Jadi itu aku harus nunggu gitu teman-teman. Nah sementara aku nungguin ya udah aku menipirlah ke Mister DIY. Sebenarnya aku tuh nggak ada niat pengen belanja sesuatu di sini ya, tapi nggak bisa teman-teman. Kita tuh selalu tergoda dengan hal-hal yang indah di sini gitu loh. Nah tadi tuh aku udah ngambil satu
satu gantungan kunci. Jadi itu bentukannya kaca yang menurut aku tuh dia imut banget, ya udah aku ambilin satu. Terus Jasmine ngajakin aku juga buat keliling-keliling. Nah, di sini tuh bagian perbungaan ya. Aku sebenarnya pengen banget beli bunga, tapi mikir lagi nanti aja karena belum 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 urgen gitu ya. Sebenarnya tuh aku mau bikin bunga yang dirangkai gitu loh teman-teman. Entahlah nanti apa aku bakal beli di si Mister DIY ini atau aku bakal beli online aja. Terus ini Jasmine ada megang boneka yang bentuknya itu seperti minuman ya, tapi bonekanya itu di dalamnya ada kapibaranya teman-teman. Nggak tahu kenapa anak-anak aku saat ini tuh seneng banget sama karakter si kapibara. Nah, lanjut setelah dari perbonekaan tadi, aku lupa kalau aku tuh pengen beli botol ya buat abang. Soalnya botol yang aku beli kemarin itu teman-teman suka tumpah-tumpah gitu, entah kenapa ya, tutupnya atau gimana, padahal itu aku baru belinya. Nah, jadi daripada tas anakku kebasahan, ya udah aku beliin aja dia botol, dia sembari milih-milih. Aku juga ini ngeliatin keset ya, tapi nggak ada yang cocok, jadi aku urungkan niatku untuk beli keset. Untuk kesetnya aku belum ada yang cocok karena kan aku nyari yang bernuansa pink gitu kan, pengennya sih yang bunga-bunga gitu, tapi yang bahannya agak tebel. Emang agak susah sih, tapi next time aku bakal ngeliatin di swalayan aja deh, mana tahu ada ya teman-teman ya. Terus ini aku melipir ke pergelasan, percangkiran. Aku tuh tadi niatnya dari rumah, misalnya kalau pengen belanja ke toko perabotan lah ya, mau beliin anak-anak cangkir plastik ya, mug nah aku pengen beliin buat mereka tuh minum susu atau minum energen gitu kan. Nah, setelah selesai pilih botolnya ada yang cocok, dan tadi tuh botolnya aku pilih yang karakter bola sesuai sama kesenangan anak aku, bola ya kan, jadi cocok banget sama tasnya dia sama kotak pensilnya juga. Nah, aku lanjut ke bagian aksesoris ya teman-teman ya. Aku lihat-lihat anting atau giwang apalah ya. Tadi sih rencananya mau beli, tapi aku liatin modelnya nggak ada yang srek di hati aku, jadi aku urungkan. Untuk harganya sendiri murah murce ya, karena ini kan bahannya juga ada yang plastik juga sih, sama ada yang mungkin ini ada yang titanium atau apa ya. Nah, terus aku ada lihat-lihat cincin juga teman-teman ya, cuci-cuci mata lah, sembari ada mana tahu ada yang cocok gitu loh. Setelah dari aksesoris, aku dipanggilin sama anak-anak untuk ngeliatin perbonekaan ya. Nah, aku ada lihat si boneka karakter bebek ini, jadi inget sama Mbak Una ya. Dia tuh suka banget sama karakter bebek, katanya dia itu lucu katanya ya. Terus ini Abang Yazid lagi megangin boneka kucing. Kayak kayak kucing aku yang warna hitam si Blacky ya. Jadi dia itu kucing bonekanya itu dimasukin ke dalam kantong teman-teman kayak gitu. Nggak tahu ya itu modelnya seperti apa ya, mungkin aja dia lagi mandi berendam atau apalah. Pokoknya lucu sih sebenarnya, cuma aku nggak ada niat untuk beli boneka lagi karena kemarin kan udah beli boneka buat anak-anak di swalayan. Terus ini aku ngeliatin boneka pajangan ya, jadi kemungkinannya ini si boneka bunga itu kayaknya dia bisa ini deh, kayak
joget gitu nggak sih? Misalnya kalau kita nyalain baterainya, jadi dia tuh kayak bunyi ngikutin apa yang kita omongin, terus dia joget-joget gitu nggak sih teman-teman? Setelah itu aku melipir lagi ke bagian sendal ya. Ini sendal khusus di dalam rumah ya, lucu-lucu. Tadi aku tuh sempat nyoba-nyoba juga sama Abang Yazid ya. Pengen sih tapi next time ya. eh Tergoda juga aku jadinya. Habis gimana dong? Nah, kalian lihat sendiri kan teman-teman, ada yang bentuk beruang, ada yang bentuk kelinci, pokoknya imut-imut. Jadi kayak ini apa ya, ini aku cobain juga ya. Aku tuh apa kayak pengen banget beli gitu, tapi aku tahan-tahan gitu kan. Nanti aja lah. Sebenarnya emang godaan banget lah kalau kita kesini gitu kan, harus kuat iman. Nggak tau lah. Kalian sama nggak kayak aku. Nah terus ini aku ngeliatin abinya lagi milih-milih perkakas ya. Sebenarnya dia udah dari tadi eh berdiam diri di sini, entah apa yang dia pikirkan gitu ya, namanya juga laki-laki. Dia tuh milih-milih kunci L ya, tapi kata dia ada kunci L yang dia cari tuh tapi nggak ada di sini gitu. Nah sementara dia sibuk dengan perkakasnya, aku melipir lagi ke bagian tas-tas kayak gini nih teman-teman. Kayaknya lucu banget buat anak-anak TK ya, buat anak-anak yang umur 2-3 tahun apa ya, atau PAUD ya. Atau balita lah ya. Terus Mbak Jasmine ini ngeliatin jam ya, tapi aku belum mau beliin jam tangan, soalnya waktu itu pernah aku beliin rusak juga ya teman-teman ya. Dia juga kan belum ngerti jam, jadi belum terlalu penting lah buat aku. Nah setelah kita dari Mr. DIY, aku sama Pasu sama anak-anak kelaparan kan. Karena belum sarapan juga dari rumah. Tadi itu aku cuman sarapan kue lapis brownies gitu ya, aku beli kemarin. Jadi aku cuman sarapan itu sama Nergen. Nah terus kita mampir ke ayam kremes langganan kita ya. Ini enak banget menurut aku. Di situ jenis ayamnya juga bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang pejantan, ada yang kampung, sama ada ayam boiler ya. Aku tadi sih milihnya yang ayam boiler. Soalnya kalau ayam kampung itu teman-teman kayak agak alot gitu ya. Jadi aku tuh nggak terlalu senang sama rasanya gitu loh. Nah untuk makan di sini itu kita tuh sistemnya pesan terus bayar sendiri. Kalau untuk nasi, sambal dan lalapan itu ngambil sendiri teman-teman, secukupnya aja ya, supaya nggak mubazir. Nah setelah kita makan, kita melipir ke toko sepeda ya, aksesoris juga ya. Ini lumayan lengkap lah untuk aksesoris sepeda. Nah anak aku itu kebetulan dari kemarin itu dia pengen dibeliin garpu sepeda katanya. Nah tadi tuh sempat milih-milih tapi ragu sama ukurannya, jadi kami tuh mutusin untuk pulang dulu ke rumah. Nah kami pulang ke rumah itu udah sore ya teman-teman. Terus abinya itu balik lagi bawa si sepedanya ke toko yang tadi. Nah di sana alhamdulillah ketemu yang cocok. Terus abinya rakit sendiri di rumah, karena kalau ngerakitnya di sana takut lama teman-teman, karena kan udah sore juga. Seharian ini kita tuh benar-benar beraktivitas di luar rumah ya teman-teman ya, dan rasanya itu lumayan capek dan lumayan pegel juga ya. Cukup melelahkan. Kita shopping-shopping tak terduga juga ya tadi tuh. Nah
Setelah aku sampai rumah, aku kan istirahat sebentar ya teman-teman ini karena emang ngantuk juga. Baru jam 4-an apa ya, baru aku bangun untuk sholat asar. Takut kelewat juga ya. Pokoknya yang penting udah istirahat walaupun sebentar, itu rasa badan atau rasa kepala kita tuh udah nyaman banget ya. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, kalau kita tidur yang nyenyak banget walaupun itu cuman sebentar ya, barang 1 jam atau 2 jam, itu rasanya nikmat banget, Masya Allah ya. Jadi kayak kita tuh istirahatnya udah lama gitu loh, kayak istirahatnya udah berjam-jam, kayak nikmat banget. Pernah juga aku tuh waktu masih gadis tidur dari pagi sampai menjelang maghrib. Nggak tahu kenapa mata aku di hari itu benar-benar nggak bisa dibuka dan badanku itu terasa lemes ya, lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kayak erep-erep, tapi bukan erep-erep, masih bisa bangun gitu loh teman-teman. Nggak ngerti aku tuh, dan kebetulan waktu itu aku juga lagi nggak sholat ya. Jadi sampai sekarang tuh aku masih bertanya-tanya itu kenapa gitu loh. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah pantengin channel aku. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.